Sampai kapan ya Habib mu'allaf itu dikatakan mu'allaf? Maknanya lawazim mu'allaf itu tetap ada dengan makna sampai kapan dia akan dimaafkan ketika dia melanggar hukum-hukum Islam secara jelas. Sampai kapan dia diberi hak eksklusif ini, sampai kapan? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah. Mu'allaf bisa mempunyai beberapa makna. Yang pertama yang biasa dipakai mu'allaf itu dengan makna kitab. Mu'allafu fulan adalah kitab karangan fulan. Akan tetapi yang dimaksud daripada fikih ketika kita mengatakan wal mu'allafati qulubuhum, orang-orang yang hatinya itu sedang diambil hatinya, dibaik-baikkan hatinya. Maknanya adalah orang yang baru masuk Islam. Itu namanya apa? Mu'allaf. Dan orang yang baru masuk Islam ini mempunyai hukum-hukum yang berbeza dengan orang yang sudah Islam lama seperti saya, seperti para pendengar MU online ini yang sudah mungkin ayahnya sudah Islam, dia tumbuh dalam Islam, di sekelilingnya Islam. Itu tidak bisa dikatakan mu'allaf. Berbeda dengan orang yang mungkin 40 tahun tidak punya agama atau agamanya non-Islam, kemudian mencari kebenaran sampailah kepada Islam. Masih di awal-awal, dia itu dikatakan mu'allaf. Dan mu'allaf ini mempunyai beberapa hukum yang khas. Antaranya, kalau dia berbuat perkara-perkara yang haram, yang jelas, contohnya minum arak, mencuri, atau hal-hal yang diharamkan di dalam Islam dengan jelas, dia tidak berdosa dan dimaafkan. Kenapa? Dalilnya, saya ini mu'allaf, saya tidak tahu. Saya tidak tahu. Karena kalau orang-orang biasa di dalam Islam, orang minum arak, minum khamr, kalau di Indonesia mungkin minum topi miring, minum ciu, itu bisa di dalam hukum Islam loh ya, bukan di Indonesia. Dalam hukum Islam, Anda boleh terkena sebat atau cambuk 40 kali. Nah, ketika hal itu terjadi kepada mu'allaf, apakah boleh dipraktekkan? Tidak bisa. Karena ini termasuk orang-orang yang diuzurkan ketika dia itu berbuat dosa. Dibilang al-jahil al-ma'dzur, ada dua. Salah satunya adalah mu'allaf, qoribul ahad bil Islam itu, yang baru masuk Islam. Dan yang kedua adalah yang sudah Islam tapi jauh daripada ulama. Ini muslim-muslim yang mungkin tinggal di Gunung Ganang, di puncak-puncak gunung, di hutan-hutan. Dia muslim tapi tidak tahu tentang hukum Islam. Ketika dia berbuat hal-hal yang berkaitan, dia melanggar hal-hal yang jelas dalam Islam, dia bisa dimaafkan. Kenapa? Ya karena memang tidak bisa disamakan dengan orang-orang semacam kita yang dikelilingi dengan ulama. Oh, rumahnya tetangganya Habib Umar Muthohar. Tidak bisa Anda untuk mengklaim Anda itu tidak tahu kalau arak itu khamr, arak itu haram, berzina itu haram. Tidak bisa, karena di samping Anda ada ada ulama. Oh, saya tinggal di sampingnya Habib Lutfi, saya tinggal di sampingnya ulama-ulama NU, saya tinggal di sampingnya Ponpes Salaf NU, terus tidak tahu hal ini, tidak bisa. Uzur Anda tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terus sampai kapan ya Habib mu'allaf itu dikatakan mu'allaf? Maknanya lawazim mu'allaf itu tetap ada dengan makna sampai kapan dia akan dimaafkan ketika dia melanggar hukum-hukum Islam secara jelas. Sampai kapan dia diberi hak eksklusif ini, sampai kapan? Wallahu a'lam, saya rasa itu uruf saja yang membedakan, tidak boleh hanya 1 tahun, 2 tahun, 1 bulan, 2 bulan. Saya kira-kira waktu dia bisa belajar. Karena wallah saya itu banyak bertemu orang-orang mu'allaf ya. Banyak daripada mereka memang benar-benar nol. Kalau orang Tulungagung cakapnya nol putul. Dia benar-benar nol putul, dan itu memang harus diajari. Ini yang haram, ini yang tidak haram. Dan saya pernah jumpa orang baru masuk Islam hari ini, minggu depan masih minum khamr. Dan dia tidak tahu bahwasanya kalau khamr itu haram. Loh, saya masuk Islam, tapi saya tetap mau minum khamr, tidak ada masalah. Yang saya kira minum khamr itu makruh saja, tidak berdosa. Loh, ini kan perkara yang salah. Cuma karena dia mu'allaf kita maafkan. Jadi sampai kapan dia diberi hak eksklusif ini? Saya kira kita mesti membuat satu waktu. Kira-kira kalau dalam waktu ini dia belajar, dia mampu untuk memahami hukum-hukum zahir ini, maka hak dia sebagai seorang mu'allaf
itu hilang. Bukan benar-benar dia belajar ya, bukan dia mesti belajar dulu. Tidak. Saya tidak paham semacam itu, karena mungkin dia mu'alaf tahun 2000, dia mulai belajar tahun 2030. Tidak, maksudnya kan tidak mungkin selama 30 tahun dia diberi hak sebagai mu'alaf, kan tidak semacam itu kan. Akan tetapi kita mesti mengatakan bahwasanya ada satu waktu, sekiranya kalau dia belajar dalam waktu ini dengan cara yang normal, dia akan mengetahui dasar-dasar daripada Islam, basic-basic daripada Islam. Wallahu alam, saya kira mungkin 4 bulan kot. Contoh saja 4 bulan. Jadi kalau ada orang belajar Islam selama 4 bulan dengan cara yang normal di kotanya, dia akan mengetahui hal-hal yang dasar tentang Islam. Maknanya hak secara mu'alaf ini, hak eksklusif mu'alaf hanya dia dapatkan setelah dia masuk Islam selama 4 bulan ini. Ini hanya contoh ya. Mungkin Anda bisa mengatakan 5 bulan, 6 bulan. Lah takdir ini, kadar ini yang mengetahui adalah ulama pada kota tertentu. Jadi mu'alaf di Semarang, saya kira mungkin berbeda dengan mu'alaf yang ada di kota-kota Arab. Atau mu'alaf yang ada di Korea Utara, kan berbeda kan? Mungkin di situ ulamanya tidak terlampau banyak. Jadi untuk belajar Islam sedikit susah. Saya mu'alaf, ketika saya mu'alaf saya ditarim. Masya Allah, ditarim itu surplus ulama. Jadi untuk mengetahui hal-hal berkaitan dengan agama itu mudah, tapi saya tidak tahu bahasa Arab. Nah, itu beda lagi nanti. Beda lagi, kita harus memberikan waktu untuk dia belajar bahasa Arab, baru dia bisa memahami agama. Baru dia bisa untuk paham agama. Ternyata di Tarim ada guru daripada Korea Utara. Guru daripada Inggris yang bisa mengajarkan dia Islam melewati bahasa selain bahasa Arab. Beda lagi ceritanya itu. Karena itu saya rasa berapa waktunya berbeda daripada orang ke orang yang lain, daripada tempat ke tempat yang lain. Dan itu adalah tugas ulama tempatan, ulama lokal untuk memberikan kadar yang khas. Saya kira di Indonesia, wallahu alam, saya kira kalau belajar Islam dengan benar 3-4 bulan cukup mungkin. 3-4 bulan cukup untuk mengetahui apa saja yang wajib di dalam Islam dan apa saja yang diharamkan di dalam Islam. Itu sudah lebih-lebih. Saya dulu ingin buat program dengan NU online itu daurah fardul ain dengan semangat 7 hari belajar libur selamanya. Dalam 7 hari itu Anda bisa mengetahui apa saja yang wajib Anda lakukan dan bagaimana cara melakukannya, dan apa saja yang haram Anda lakukan. Itu saja, tapi itu intens ya. Itu intens, maksudnya belajar pagi malam. Selama 7 hari saya rasa selesai. Atau mungkin kalau lebih amannya 2 minggu. Cukup itu. Setelah 2 minggu ini Anda tidak wajib untuk belajar agama lagi, kecuali hal-hal yang berkaitan, hal-hal yang susah, yang jelimet ya, itu Anda kena tanya memang. Tapi hal-hal yang wajib Anda ketahui daripada agama, saya rasa tidak banyak. Jadi memang menuntut ilmu itu fardul ain, tapi sampai kadar apa? Ini sampai kadar apa yang wajib Anda lakukan sehari-hari. Dan itu kalau kita lihat tidak banyak. Dan di kadar itulah orang mu'alaf wajib untuk menuntut ilmu. Sampai kapan? Berbeda daripada tempat ke tempat yang lain. Tanya ulama lokal. Dan di sini saya rasa tugas daripada ulama bukan hanya membaca kitab, bukan hanya mengajar kitab, tapi hal-hal semacam ini selesaikan. Karena kita perlu, kita tidak bisa dipanggil ke Amerika contohnya untuk mengkalkulasi kadar mu'alaf di Amerika. Karena yang mengetahui kadar mu'alaf di Amerika, kadar waktu yang diperlukan mu'alaf untuk belajar Islam secara fardul ain di Amerika, yang mengetahui ya ulama-ulama Amerika itu sendiri, bukan ulama Indonesia, karena berbeda loh. Berbeda kebudayaan, berbeda surplus ulamanya, berbeda cara berpikir mereka. Susah tuh, susah. Wallahu alam, saya kira ini maknanya kapan mereka keluar daripada mu'alaf. Akan tetapi kadarnya itu berbeda antara tempat ke tempat, orang ke orang. Jadi tidak bisa dipukul rata, atau kalau orang
Tulungagung namanya digebyah uyah semua. Tidak bisa. Itu berbeda daripada tempat ke tempat yang lain. Dan di sini gelanggangnya para ulama. Ini bukan gelanggangnya orang awam untuk menentukan kadar, bukan gelanggangnya para awam, ini gelanggangnya para ulama. Mungkin saya bisa untuk menentukan kadar Tulungagung, saya bisa. Karena memang itu adalah tempat saya. Mungkin ayah mertua saya, Habib Umar Al-Mutahhar, bisa untuk menentukan kadar di Semarang. Tapi untuk kadar kan beda kan, kadarnya Tulungagung dengan kadar Papua kan berbeda kan. Berbeda kadarnya, karena mungkin jumlah ulama tidak sebanyak jumlah ulama di Indonesia Timur, atau jumlah ulama di Amerika tidak sebanyak jumlah ulama di Jawa. Wallahu a'lam, saya yang paham semacam itu. Yang tahu kadarnya di Indonesia Timur ya ulama-ulama yang ada di dalam Indonesia Timur. Berbeda dengan orang-orang awam yang mungkin mereka itu hidup di sekeliling ulama. Hidup di sekeliling ulama, tapi mereka tidak belajar dengan ulama. Dan banyak itu saya lihat di banyak tempat semacam itu. Yakni ada rumah ulama, di sampingnya itu ya minum arak, main perempuan, main judi, togel, dan tetek bengek, adu ayam itu, sabung-sabung ayam. Padahal mungkin jaraknya daripada 10 rumah atau 5 rumah daripadanya itu mungkin ada pondok, mungkin ada ulama. Tapi dia awam, memang dia awam. Apakah orang semacam ini haknya sama dengan orang mu'alaf, dengan makna dia mempunyai hak eksklusif, maknanya selama 4 bulan dia tidak berdosa karena dia itu orang awam, atau untuk keluar daripada untuk menjadi dosa dia mesti keluar daripada kata-kata awam dulu, daripada makna awam dulu, dengan makna kalau dia masih awam dia tidak berdosa, dan keluarnya awam maknanya dia mesti belajar, kalau dia tidak belajar dia tidak dosa, yang artinya kalau selama 60 tahun dia tidak belajar ya dia tidak dosa. Apakah semacam itu? Kan tidak semacam itu. Orang awam diwajibkan untuk belajar, dan kalau dia tidak belajar dia dikira berdosa. Oh, saya tidak tahu kalau khamr itu haram, jadi saya minum. Apakah Anda mu'alaf? Bukan. Apakah Anda jauh daripada ulama? Bukan. Ada 5 rumah dari rumah Anda ada ulama. Kenapa kok Anda tidak belajar? Di sini akan menjadi hujah. Ulama itu hujah. Itu saya itu guyon-guyon sama teman-teman saya itu, kalau sudah ada ulama di samping rumah Anda, you are done, katanya. Anda habis sudah. Kenapa? Karena Anda tidak punya hujah lagi. Kalau tidak ada ulama di kota Anda berbuat maksiat, mungkin tidak berdosa, karena Anda itu ahli fatroh. Karena Anda bait anil ulama. Tapi kalau ada 1 atau 2 ulama di situ, masalah Anda sudah. Anda tidak bisa untuk berudzur lagi, karena ada ulama. Anda wajib untuk belajar dengan ulama. Bukan maknanya ulama datang ke rumah Anda, saya ajari Anda. Tidak wajib itu bagi ulama itu. Kenapa? Karena ayat Al-Quran mengatakan, fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Fas'alu, tanyalah. Bukan ulama beritahulah, bukan. Kamu yang mesti tanya. Bertanya kepada Anda itu kewajiban. Lah kalau yang wajib itu ulama kena datang ke rumah-rumah untuk memberitahu, kalau itu wajibnya, wah bahaya ini. Nanti kalau ada samping rumah ulama, tetangga rumah ulama itu main judi, main sabung ayam, minum khamr, yang dosa apa namanya? Ulamanya. Enggak. Kenapa kamu bermain judi? Saya tidak tahu loh. Kenapa kok ulama tidak memberi tahu? Bukan begitu. Kenapa kamu main judi? Saya tidak tahu. Kenapa kamu tidak tanya? Beda kan? Kalau kamu tidak bertanya, yang salah kamu. Bukan ulamanya. Ulama hanya wajib declare, mengumumkan, saya ini ulama. Kalau kamu ada apa-apa, datang ke rumah saya untuk bertanya. Jadi orang awam tidak mempunyai udzur sama sekali. Berbeda haknya dengan mu'alaf. Mu'alaf walaupun dekat dengan ulama, kita beri dia berapa waktu? Sekitar 4 bulan untuk belajar basic-basic agama, Orang awam tidak semacam itu orang awam. Inilah perbedaan antara mu'alaf dan orang awam yang qorib dengan ulama, atau orang awam yang di kotanya ada ulama. Wallahu a'lam.